Terima kasih Anda masih bersama Kongko dan sore hari ini masih membahas seputar topik perayaan Hari Suci Waisak yang akan kita rayakan bersama pada 25 Mei 2013 hari Sabtu mendatang khususnya bagi umat Buddhis. Baik pemirsa, kami juga buka line interaktif bagi pemirsa Daily TV dimanapun Anda berada yang ingin berinteraktif langsung dengan Bante Aga ataupun dengan Bapak Edi Suyono. Silakan saja di nomor interaktif kami di 66442227. Sekali lagi di 66442227. Baik, tadi cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Edi bahwasannya perayaan Tri Suci Waisak ini dirayakan dengan beberapa ritual. Nah, Bante Aga, apakah aliran Buddhis yang seperti yang kita ketahui bersama ada Theravada, ada Budayana, terus ada Mahayana. Apakah dalam momen peringatan Hari Suci Waisak ini ketiga aliran ini melakukan ritual yang sama atau berbeda? Silakan Bante Aga. Ya, jadi untuk peringatan atau perayaan Tri Suci Waisak di sini memang seperti yang dikatakan tadi, juga memang kami ini juga ada sebelum dijawab, kita akan terima telepon terlebih dulu. Selamat sore Kongko. Selamat sore. Ya, selamat sore Kongko. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Bisa dikencangkan suaranya Pak? Nggak dengeran. Iya. Suaranya bisa dikencangkan Pak? Kongko Pak? Bisa dikencangkan Pak? Suaranya agak pelan. Dengan Bapak Edi. Bapak Edi. Bapak Rigi, ya silakan Pak Rigi. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, selamat sore. Kenapa hari raya Waisak jatuh pada tanggal 25 Mei? Bisa diulangi Pak? Selamat sore Bante, Nama Budaya. Ya, Nama selamat budaya. sore, Nama Budaya. Pertanyaannya Pak? Harus datang ke kantor dulu Bante. Terima kasih. Dari Bapak Dartono. Maksudnya apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan Pak? Ya, nampaknya terputus-putus ya. Silakan kita lanjutkan kembali Bante Aga mengenai ritual ini. Ya, jadi di dalam perkembangan agama Buddha itu memang dari awal sudah ada sekte ya, atau mungkin perpecahan antara sekte Mahayana, Tantrayana dan Theravada. Jadi walaupun kita di sini ada 3 aliran atau 3 sekte, tetapi intinya tetap ya? sama. Jadi mengamalkan setiap, dhamma yang sama ya. Setiap ajaran tersebut sesuai dengan ajaran Buddha juga. Iya. Dan dalam momen Waisak sendiri juga sama. Mereka yang dari Mahayana, yang dari Theravada, yang maupun dari Tantra, tetap menjalankan kewajiban untuk menjalankan Memperingati peringatan Suci tersebut. Waisak. Iya, jadi kalau untuk seperti yang kami sendiri yang dari dari Theravada, Theravada ya. Ya kami selalu memaknai setiap Waisak ini memang kita lebih cenderung untuk penanaman nilai-nilai positif di dalam umat ya. Jadi kita lebih sering memberikan satu kontribusi kepada umat dalam peringatan Waisak ini, tidak hanya sekedar merayakan saja, tapi lebih cenderung kepada pembekalan, yaitu dengan cara-cara memberikan satu pembelajaran terhadap Buddha Dhamma yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada mereka. Nah, dalam Waisak sendiri mungkin kalau di Mahayana juga itu ada penyiraman ya. Jadi biasanya ada penyiraman pembacaan parita atau sutra juga
sama, di Theravada juga sama. Jadi kita ada pembacaan parita juga ada, meditasi juga ada. Intinya Dan sama ya? Intinya sama. Cuman mungkin caranya yang iya, masing-masing aliran ya. masing- Baik, kita akan terima telepon kembali. Selamat sore, Kongko. Yang tadi. Ya, silakan Pak. Bisa dikencangkan suaranya Pak ya. Ya tadi Bante, ini saya dari Kongo. Ini dari lahirnya kita pertama Bante. Dan di Ya. perayaan Waika setiap tanggal 25 Mei 2013 kenapa di Borobudur banyak sekali perayaan Waika? Terima kasih Bante. Iya. Terima kasih Bapak Riki tadi menanyakan Bante Aga, mungkin saya ulangi kembali. Itu beliau menanyakan mengenai makna lahirnya Pangeran Siddhartha seperti apa, dan juga mungkin tadi perayaan Hari Raya Waisak di Borobudur ya seperti apa. Mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Bapak Edi. sudah dijelaskan. Kita ke Bante Aga dulu. Mungkin tadi salah satu perayaan Hari Suci Waisak itu adalah memperingati hari lahirnya Pangeran Siddhartha. Ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ke Pak Riki ini sendiri. Jadi gini, untuk saudara Riki ya, bahwasanya kenapa Waisak ini juga ada lahirnya, karena memang awalnya memang lahir ya. Jadi Iya. memang saat itu Bodhisatta atau calon Buddha ini lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Jadi awal inilah yang sebenarnya menjadikan titik di mana peringatan Waisak itu dilakukan, karena tanpa ada kelahiran tentu mungkin nggak akan terjadi satu ajaran muncul di dunia ini. Tetapi karena adanya kelahiran seorang manusia di dunia yang akhirnya memberikan satu ajaran kepada semua makhluk, sehingga ajaran Buddha itu atau Dhamma ini ada di dunia ini. Jadi awal daripada peringatan Waisak Starting ini, point ya. startnya ini Iya. memang ada kelahiran ya. Jadi tanpa ada kelahiran bagaimana ada Iya, menyebarkan ajaran? Dharma ya Iya, hingga saat ini. Karena tanpa kelahiran nggak mungkin bisa terjadi ajaran ini bisa dibabarkan kepada semua makhluk. Nah, jadi ya untuk saudara Riki ya, jadi kelahiran ini sangat momentum sangat penting ya dalam agama Buddha. Jadi seyogianya buat mungkin kita semua yang umat Buddha yang saat ini menyaksikan, ya saya berharap ya kita harus lebih bisa memaknai Waisak kali ini dengan sesuatu nilai-nilai yang positif di dalam diri kita. Ya tidak hanya sekedar mengenang ya, tetapi kita harus bisa bagaimana caranya Dhamma atau ajaran Buddha itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin dan sebaik mungkin gitu. Iya, benar, itu yang paling terpenting Itu ya. yang paling penting. Itu Tadi, peninggalan dari Buddha itu sebenarnya iya. Dharma yang luar Karena biasa. Tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Dhamma dan aturan yang sudah beliau tetapkan itulah yang tertinggi sebenarnya penghormatannya. Jadi bukan berarti kita sebagai umat Buddha mengikuti atau merayakan memperingati Waisak ini sudah cukup. Itu sekali setahun ya misalnya, ya itu cukup tidak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan ajaran-ajaran Buddha itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebenarnya yang paling terpenting. Ya bukan dalam momen Waisak saja, tapi setelah Waisak dan berarti berkesinambungan tetap selalu. Ya, gitu. kalau khusus hari Waisak merimain kembali ya, mengingatkan jadi kembali ya mengingat seperti kita, itu ya Bante ibaratnya Aga ya. kita menyegarkan kembali ingatan dicas kita. ya, Jadi ya baterai kita cas ya. Iya. Namanya virus saja perlu diupgrade ya. Iya, benar sekali. Apalagi ya kita. Iya. Ya kita ini masih terbatas, masih banyak kekurangan, jadi masih perlu kita review kembali. Baik. Jadi, Ya. sudah lama ya kita ingat kembali. Baik. Nah, ke Bapak Edi. Tadi luar biasa perayaan Waisak sendiri di Borobudur sendiri, Iya. ya. Itu di Candi Borobudur seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Edi, ada detik-detik detik-detik Waisak ini Waisak, seperti betul. apa? Silakan dilanjutkan kembali. Ya, sebenarnya gini, detik-detik Waisak ini adalah saat-saat yang sering dinanti-nantikan umat Buddha. Ya.
Kenapa? Katanya pada saat detik Waisak ini itu saat yang sangat tepat di mana energi daripada alam semesta itu para dewa, para dewata, nan agung dan sebagainya itu sama-sama merayakan Waisak memberikan energi yang positif. Ya, ini ada legenda semacam ada legenda seperti ya? itu. Bahkan pernah juga katanya di Himalaya itu pada saat Waisak itu ada cahaya yang luar biasa itu menerangi daripada bumi ini pada saat Waisak, dan para orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu dia bisa melihat cahaya tersebut adalah cahaya daripada Buddha. Ini legenda saya bicara ya. Tapi dalam arti konteks merayakan Waisak dengan detik Waisak adalah pada saat tersebut memang kita introspeksi diri. Karena dengan kita bermeditasi kita bisa mendapatkan suatu keheningan, kedamaian. Dan yang paling luar biasanya adalah meditasi ini adalah untuk kita selalu aware, selalu kita sadar. Kata-kata Buddha sendiri adalah Bud, itu artinya awake, artinya yang telah bangkit atau yang telah sadar. Jadi dengan kita bermeditasi pada detik-detik Waisak tersebut, itu sama juga kita selalu melatih diri untuk tetap sadar. Karena orang yang sadar itu, orang tersebut tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Justru banyak orang yang tidak sadar yang banyak melakukan tindakan yang keliru. Kan seperti itu, Pak. Jadi kita umat Buddha di Indonesia, ya, itu tentu saja akan cari tempat yang tepat. Kalau di wihara, kita di wihara. Atau kalau di rumah tidak sempat ke wihara, masing-masing di rumah ada tempat cetia, mereka bisa memilih momen yang tepat. 5 menit sebelum detik-detik Waisak sudah mempersiapkan diri, dan dia sudah menyatukan hati, pikiran, dan tubuh ini sama-sama untuk menyambut detik-detik Waisak dengan meditasi. Ya. Baik. Ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang cukup menarik ini setelah beberapa pesan berikut ini.